Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan bahas tentang menentukan perubahan entalpi secara tidak langsung menggunakan hukum Hess berdasarkan diagram siklus. Ini adalah pembahasan termokimia subtopik terakhir, ya. Nah, kita akan lihat lagi apa yang diungkapkan oleh Hess. Hess mengatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal atau reaktan dan keadaan akhir atau produk dari suatu reaksi, dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Kemudian apa yang kita harapkan dari penjelasan video kali ini, yaitu kita dapat menentukan perubahan entalpi berdasarkan diagram siklus. Kita diingatkan kembali, ya, ini adalah cara menentukan perubahan entalpi, yaitu langsung tidak langsung. Nah, pada video kali ini kita akan bahas menggunakan hukum Hess, yaitu berdasarkan diagram siklus, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus? Kita tahu siklus itu artinya melingkar, atau dalam pembahasan kita kali ini maksudnya adalah tertutup, ya. Jadi tahap reaksi yang berlangsung tertutup atau melingkar. Contoh misalnya, kita punya reaktan A, kemudian menghasilkan produk B. Nah, ternyata B itu juga bisa bereaksi, kemudian menghasilkan produk C. Nah, sekarang di sini berarti B sebagai reaktan, C sebagai produk. Ternyata C juga, itu ketika dia bereaksi, dia bisa menghasilkan A. Jadi, kita lihat di sini, tahapannya itu dibuat seperti melingkar atau tertutup, ya. Nah, kita lihat ini adalah yang dimaksud dengan diagram siklus. Kemudian misalnya contoh lain, A menghasilkan B, kemudian B menghasilkan C, kemudian C juga bisa menghasilkan D, kemudian D ternyata bisa menghasilkan A. Nah, kalau kita perhatikan, maka tahapan reaksinya itu melingkar atau berupa diagram yang tertutup. Yang dimaksud inilah diagram siklus, ya. Jadi bentuknya bisa segitiga, segi 4, ya, dan segi 5 dan seterusnya, tergantung banyaknya tahapan reaksi. Sebelumnya kita mengenal diagram tingkat energi, ini yang pernah kita bahas pada videonya sebelum ini, ya. Kemudian yang dimaksud dengan diagram siklus adalah apabila kita punya reaktan A ditambah B menghasilkan C ditambah D, kemudian ternyata C dengan D juga bisa bereaksi kembali menghasilkan E dan F, gitu ya. Masing-masing dengan harga perubahan entalpinya. Untuk reaksi A dengan B menghasilkan CD adalah delta H1, kemudian CD menghasilkan EF. Kita tuliskan persamaan termokimianya adalah delta H-nya delta H2 misalnya, ya. Kemudian dari A bereaksi dengan B, selain bisa menghasilkan C dan D, ternyata A dan B bisa menghasilkan E dengan F, gitu ya. Nah, delta H-nya ini adalah delta H3. Nah, kita ingat ya bahwa apabila misalnya yang ditanyakan adalah reaksi antara A dengan B menghasilkan E dengan F, berapa delta H-nya atau delta H3 di sini, kita ingat apa yang dinyatakan oleh Hess, bahwa perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Jadi jalannya mau muter dulu kemana-kemana, itu adalah tidak tergantung, ya. Delta H-nya itu hanya tergantung pada keadaan awal, yaitu di sini keadaan awalnya adalah A plus B, reaktannya, kemudian keadaan akhirnya itu adalah E dengan F. Nah, ini adalah cara jalan yang langsung, reaksi yang berjalan langsung, yaitu yang ditanyakan delta H-nya adalah sebesar delta H3. Nah, menurut Hess tidak tergantung pada jalannya reaksi. Sekarang kita bisa juga, ya, menentukan delta H3 itu melalui, nah, kita ingat bahwa jika suatu reaksi berlangsung dalam beberapa tahap, ya, maka perubahan entalpinya, kalau dalam hal ini adalah delta H3-nya, merupakan jumlah dari perubahan entalpi seluruh tahap reaksi. Jadi ada tahap langsung delta H3 itu dari A
plus B menghasilkan E dengan F, tapi untuk menghasilkan E dengan F ternyata itu bisa juga melalui tahapan A dengan B bereaksi menghasilkan C dan D dulu, kemudian C dan D yang dihasilkan itu bereaksi kembali menghasilkan E dengan F. Jadi akhirnya tetap diperoleh produk E dan F, walaupun tahapan reaksinya melalui jalur perantara dulu, yaitu produk C dan D gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum Hess. Jadi tidak tergantung pada jalannya, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, di mana kita memulai dan di mana kita berakhir. Maka delta H3, ya, delta H3 adalah sama dengan kita, karena tadi kita melalui tahapan perantara dulu menghasilkan C dan D dengan harga delta H-nya adalah delta H1, ya, nah ke arah sana, dan itu searah, ya, searah dengan arah reaksi perantara menghasilkan C dan D. Kemudian berikutnya berlanjut dari C dan D menghasilkan E dan F dan berakhir di sini, maka delta H3 adalah delta H1 ditambah karena berlanjut, ya, dari C dan D bereaksi menghasilkan E dan F, berarti ditambah dengan delta H2 gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan menentukan delta H dengan menggunakan diagram siklus. Coba kita lihat, bila kita mengenal kemarin itu tahapan reaksi adalah sama dengan diagram tingkat energi, maka sekarang tahap reaksi juga adalah sama dengan diagram siklus. Coba kita lihat contoh masih yang seperti kemarin, yaitu belerang bereaksi dengan oksigen menghasilkan belerang dioksida dan oksigen. Delta H-nya, ini adalah persamaan termokimianya adalah negatif 295 kJ per mol. Kalau kita tuliskan persamaan reaksinya, kita mau tuliskan dalam bentuk diagram siklus, ya. Nah, ini, jadi kita pindahkan masih sama, kemudian delta H-nya kita tuliskan di situ, ya, negatif 295 kJ, ya. Kemudian yang berikutnya apabila belerang dengan oksigen bereaksi menghasilkan belerang trioksida. Kemudian persamaan termokimianya dicantumkan delta H adalah negatif 395 kJ per mol. Maka kita tuliskan misalnya, jadi seperti tadi bahwa belerang dengan oksigen bisa menghasilkan belerang dioksida atau SO2 dan oksigen. Ternyata belerang dengan oksigen pun bereaksi bisa menghasilkan SO3 gitu ya. Nah, ini adalah tahapan yang kedua gitu. Jadi dari reaktan yang sama produknya bisa dua macam. Kemudian kita lihat persamaan reaksi yang ketiga, tahap 3. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana apabila reaksinya itu berlangsung dari SO2 ditambah oksigen menghasilkan SO3. Nah, ini berapa delta H-nya? Ini yang ditanyakan. Jadi, startnya nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat bahwa dalam persamaan reaksi, seperti tadi yang dikatakan oleh Hess, bahwa tidak tergantung pada jalannya reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, keadaan awalnya adalah SO2 dengan oksigen dan berakhirnya harus di SO3. Ini adalah cara menentukan delta H secara langsung. Tapi bisa juga menentukan delta H ini, delta H yang dicari itu melalui jalur yang lain. Ya, jalur yang lain yaitu tahap yang dibalik, ya. Tahap yang dibalik yaitu dari SO2 dengan oksigen menghasilkan S ditambah oksigen. Karena ini terbalik tahapannya, maka delta H-nya menjadi positif gitu ya. Nah, jadi positif. Kemudian berlanjut dari tahap ini menghasilkan dari belerang dengan oksigen, itu tahap selanjutnya adalah ke produk yang dihasilkannya SO3. Jadi berakhirnya tetap di SO3 tetapi melalui jalur yang lain. Sehingga berlanjut kita tambahkan delta H-nya, berarti karena sesuai arahnya maka delta H-nya tetap negatif. Maka kita dapatkan hasilnya adalah negatif 100 kJ. Nah, ini adalah hasilnya sama seperti kita membahas di video sebelumnya, yaitu dengan diagram tingkat energi, gitu ya. Jadi tidak berbeda. Mau menggunakan cara apapun, tetap hasilnya sama, asal kita menggunakan prinsip yang sama.
Nah, demikianlah penjelasan kita tentang menentukan perubahan entalpi berdasarkan diagram siklus. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.